Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Rizka Ismi Hoiriah, atau biasa dipanggil Ismi, yang akan menemani program talk show peserta beasiswa WPP EPT terbaik Bank Saham. Bank Saham, rezeki mumbul, cuan meluber. Tanpa menunggu lama lagi, di tengah-tengah kita semua sudah ada 5 peserta beasiswa terbaik nih teman-teman. Boleh langsung aja kita sapa. Ini ada Kak Alif. Halo, selamat malam Kak Alif. Halo, selamat malam Mbak Ismi. Oke, kemudian yang kedua ada Kak Bagus Ketutrai atau biasa dipanggil Kak Gusrai nih. Halo, selamat malam Kak Gusrai. Halo, selamat malam Kak Ismi. Selanjutnya ada Kak Johan Setiawan. Selamat malam Kak Johan. Halo, malam Kak. Kemudian yang keempat ada Kak Nur Fahrin atau biasa dipanggil Kak Fahrin. Halo Kak Fahrin. Halo Kak Ismi. Nah, yang terakhir nih, the one and only, perempuan, satu-satunya perempuan di antara 4 laki-laki yang menjadi peserta terbaik beasiswa WPP EPT. Halo, selamat malam Kak Sinta. Ya, malam. So, langsung aja kita kepoin nih satu persatu orang hebat ini. Pertanyaan pertama boleh dijawab sama Kak Alif kali ya. Kak Alif bisa on cam lagi? Oke, mantap. Kak Alif, aku mau tanya nih, dari mana sih Kak Alif dengar program beasiswa atau sertifikasi gratis Bank Saham? Oke, jadi pertama kali dengar atau lihat ya, itu saya ngelihat Instagram Ads. Jadi saya ngelihat ya scroll snapgram orang gitu kan, terus habis itu tiba-tiba ada muncul gitu beasiswa WPPE gitu, terus habis itu tertarik lah gitu karena kuotanya cukup besar kan, 100 orang gitu, dan waktu itu kan 100 orang kan ya, terus habis itu saya juga masih agak waktu itu pesimis gitu, bagaimana teman-teman yang mendaftar gitu, apakah mereka punya kompetensi gitu. Jadi saya tetap semangat aja gitu. Terus waktu itu saya juga memang tujuan saya ingin lebih secara profesional menguasai pasar modal. Nah, jadi waktu itu memang tujuannya menguasai pasar modal dengan profesionalitas, punya sertifikat. Kemudian waktu itu ketika diwawancara pun saya bilang kalau saya ingin mengajak teman-teman yang lain, mengedukasi gitu, untuk tujuannya itu. Jadi memang realisasinya seperti itu. Oke, berarti taunya dari Instagram Ads dan emang tertariknya nih karena pengen punya sertifikasi, pengen lebih tahu tentang dunia pasar modal gitu ya Kak ya? Iya, betul Kak Ismi. Oke, lanjut nih. Setelah kakak-kakak registrasi ya, isi Google Form ya Kak ya, itu kan nunggu pengumuman lolos berkas sekitar 5-20 hari kalau nggak salah. Itu aku mau tanya ke Kak Johan deh, itu kakak ngerasa deg-degan nggak sih Kak abis isi Google Form? Atau santai aja gitu, nothing tulus? Soalnya kan pendaftarnya lumayan banyak ya Kak. Aku dengar tuh kurang lebih ada 3.000 orang yang daftar. Ya, deg-degan juga sih sebenarnya, mikir nih keterima apa enggak, kan nggak tahu kan. Terus pas wawancara juga waktu itu pada saat lagi ujian. Kenapa tuh? Oh, pas lagi ujian, berbarengan iya, gitu. berbarengan. Ya udah, tapi karena saya mau, ya saya harus langsung aja gitu. Wawancara jadi berbarengan gitu. Oke. Deg-degan sih, nggak tahu kan pesertanya yang daftar banyak, kita nggak tahu kita lolos atau enggak. Oke, balik lagi nih ke Kak Sinta. Pas dapet panggilan online interview, itu kakak rasanya gimana sih? Terus kakak mempersiapkan apa? Belajar nggak gitu buat online interview? Atau ya udah gitu, jalanin aja? Yang waktu dapet panggilan itu sempet sih belajar dikit-dikit, kayak cari tahu apa itu kayak WPP EPT, terus kayak pengetahuan dasar gitu. Paling enggak kalau dikasih pertanyaan itu bisa jawab lah kayak yang detail, yang sederhananya gitu. Oke, berarti ada persiapan ya. Beralih ke Kak Gusrai nih. Waktu itu Kak Gusrai di interview sama siapa Kak? Masih ingat nggak namanya siapa? Maaf, lupa. Oke, udah lupa. Nama yang interview. Iya, yang nggak apa-apa. Lumayan lama sih Kak. Lama, interviewnya lama tuh Kak? Enggak, maksudnya udah lama interviewnya. Oke. Kalau pas interview itu masih ingat nggak Kak? Dalam waktu berapa menit gitu di interviewnya, lama kah? Mungkin sekitar 15 menit saat itu interviewnya Kak. Lumayan sebentar sih ya. Termasuk sebentar sih ya, 15 menit. Tegang nggak Kak pas interview? Tegang banget.
dan itu Tegang pun banget. nggak ada persiapan apapun gitu. Oke. Kalau nggak salah tadi Kak Gusrai nyebut kalau kakak itu batch pertama ya Kak? Iya, Atau oh ya berarti batch belum pertama. ada temen yang lolos jadi nggak bisa tahu nggak bisa tanya ke siapa-siapa gitu ya Kak terkait online interviewnya. Nggak bisa tanya, nggak bisa Heeh. tanya, dan juga kan biasanya kan kalau kalau yang batch berikutnya kemungkinan besar pasti nanya ke teman-teman sebelumnya gitu kan. Iya pasti. Dan pada saat itu saya harus gimana nih setelah wawancara itu harus gimana, itu saya kurang tahu. Dan juga nanya ke temen apa aja sih yang ditanya di wawancara itu juga nggak ada ditanya. Jadi kosong banget ya. Lah. Iya nggak ada Kosong sumber. banget. Jadi emang langsung interview datang ya udah gitu hadapi aja gitu ya. Iya, bener banget. Oke. Nah boleh nih Kak Putri Aisyah udah on cam juga, boleh ditanyakan langsung Kak. Ya, halo Kak, selamat malam. Ya, di sini aku mau tanya Kak, gimana tips and triknya dari kakak-kakak buat biar bisa lolos seleksi sama interview buat beasiswa ini gitu Kak. Terus apa yang dipersiapkan buat beasiswa yang kakak ikutin ini? Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Putri Aisyah. Gitu Kak Sinta, apa yang harus dipersiapkan dan tips and triknya supaya lolos interview? Ada nggak nih Kak? kalau yang interviewnya sih lebih ini ya, apa kayak komitmen kamu, kenapa kamu ikut beasiswa ini. Terus waktu aku dulu sih kayak lebih ditanyain kayak perbedaan, kamu tahu nggak BPPT itu apa, terus apa bedanya BPPE sama BPPT sama yang lain-lainnya gitu. Terus kayak lebih ke dasar-dasarnya sih. Terus alasan kamu masuk pasar modal itu kayak apa, terus ya kayak gitu aja sih. Aku mau tanya nih ke Kak Fahrin karena baru join lagi. Nah setelah pengumuman lolos interview itu kan langsung ada pelatihan dari Teach Me ya. Nah aku mau tanya, pelatihannya itu berbentuk apa, webinar atau yang lainnya? Terus pelatihannya itu berapa lama ya Kak? Boleh Kak Fahrin? Oh iya, halo. Maaf tadi ini jaringan saya agak bermasalah. Iya, nggak apa-apa, Kak. Iya. Oh, jadi ya waktu itu sedikit cerita apa ya? Sharing-sharing waktu setelah dinyatakan lolos interview, kemudian di situ langsung kan diberikan link kan dari Bank Saham, terus dari TIMI, kemudian join lewat link tersebut. Jadi pembelajarannya itu kan selama kurang lebih 14 hari. Ya, kalau tidak salah 14 hari. Jadi kan karena ada kesibukan kuliah kan, jadi tinggal bagi-bagi waktu. Oh, jadi hari ini selesaikan berapa pembelajaran gitu. Kalau hari ini kan biasanya tentang pasar modal Indonesia. Jadi saya selesaikan materinya. Paling 5 materi terkait videonya dengan audionya saya selesaikan pelan-pelan. Menurut Kak Alif, gimana nih pelatihan yang diselenggarakan oleh Teach Me? Menarik, penyampaian materinya mudah dipahami atau enggak? Atau dari kakak ada kesan-kesan lain selama pelatihan? Sebenarnya kalau untuk yang 90% video di atas gitu ya, video awal gitu tentang pelatihan tentang hukum, terus habis itu tentang pendahuluan pasar modal, itu bagus ya. Cuma sampai yang 10% di bawahnya itu kan masih menggunakan video lama gitu. Itu pun juga saya udah bikin feedback gitu ke Teach Me sendiri gitu. Jadi ya dari segi penjelasan jelas banget gitu, apa itu pasar modal, terus bagaimana mekanisme IPO segala macam itu udah jelas banget sih, cukup baik gitu. Terus habis itu kalau untuk kualitas video, kualitas perekaman juga oke gitu. Jadi kita yang penting paham gitu dan mau mengulang gitu juga itu udah pasti bisa lolos ujiannya. Oke, ini sekalian diselipin tips and triknya supaya lolos ya. Ada nggak sih Kak materi pembelajaran yang sulit untuk Kak Sinta pahami dan gimana cara mengatasinya?
Ya, kalau aku sih yang paling sulit yang bagian hukum yang tentang hukum yang KYC yang know your customer itu kan kayak ada banyak banget itu ya. Ya itu jadi aku kurang paham. Kalau yang pengetahuan pasar modal itu aku udah pernah dapat gitu di kuliah. Jadi kayak gampang gimana. Tapi yang KYC itu kayak menurut aku yang susah itu ada di situ. Nah, untuk mengatasinya itu aku sering lebih dari satu kali gitu. Jadi kadang aku ulangin. Oke, berarti diulang-ulang supaya makin paham gitu ya, Kak. Kalau Kak Johan nih, Kak, pas menjelang ujian, itu Kakak perasaannya gimana? Senang kah, excited kah, tenang, atau biasa aja gitu? Dibilang tenang, nggak mungkin kita tenang. Iya. Ujiannya pagi-pagi. Pagi-pagi, jam berapa tuh, Kak? Sekitar jam 9 kalau saya. Itu jam 9 di hari Sabtu. Itu ujiannya pagi-pagi. Ya kan dari Sabtu ujiannya pagi kan, pelatihannya nggak ada rentang waktunya tadi saya bilang kan, jadi wah masih ingat nggak nih kita nih ya, pastinya 1 minggu sebelum ujian itu saya terus mengulangi lagi tuh, tapi sesuai apa yang saya catat kan, soalnya kan di Teach.me itu nggak bisa kita download materinya, videonya juga udah hilang kan. Jadi pada saat pelatihan itu saya catat dulu beberapa materi yang menurut saya penting banget itu. Kayak yang tadi hukum etika, saya setuju itu paling susah ya. Dari Kak Gusrai kali ya, Kakak kan dapat beasiswa nih dari Bank Saham. Boleh dong kesan pesan dan juga saran untuk Bank Saham nih dari Kak Gusrai. Kesan mungkin lebih lebih sering mengadakan beasiswa Bank Saham ini, dan juga mungkin next memfasilitasi juga yang sekarang lolos ke WPP EPT ini untuk ke sertifikasi selanjutnya. Kayaknya pada setuju deh, pada setuju soalnya. Dan juga, semoga bisa ya difasilitasi untuk beasiswa lebih lanjut ya. Oke, boleh lanjut Kak. Kesannya sangat bersyukur banget sih punya bisa lolos di sertifikasinya ini, dan juga sangat bermanfaat juga untuk diri saya, baik itu di dunia kerja maupun di lingkungan kampus, karena sudah memiliki sertifikasi WPPE dan juga dipercayai lah untuk lebih mengedukasi khususnya di dunia pasar modal. Ke Kak Fahrin, aku mau dengar Kak Fahrin, ini kan kita di record ya Kak, siapa tahu nanti diupload di YouTube. Aku mau dengar Kak Fahrin memotivasi teman-teman nih yang belum daftar atau yang belum mengambil program sertifikasi atau beasiswa WPPT untuk segera daftar program ini. Boleh diajak teman-temannya gitu. Oke semuanya, untuk teman-teman dimanapun berada, terutama khusus untuk mahasiswa yang bergabung di KSPM ataupun masyarakat pada umumnya, menurut saya kalian wajib untuk mengikuti beasiswa WPPE IPT dari Bank Saham, karena pendaftarannya sudah gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan di situ akan dibimbing sampai kita bisa mengikuti sampai selesai. Dan untuk waktu ujian pun, ketika kendala masalah dari pihak Bank Saham pun masih menghubungi saya, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya. Kemudian waktu pengiriman sertifikatnya itu nama saya ada kesalahan, tetapi dibantu sama pihak Bank Saham untuk diperbaiki. Itu saya menunggu waktunya hampir 2 minggu, alhamdulillah sudah keluar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada pihak Bank Saham yang telah mengawal sampai kami bisa mendapatkan sertifikatnya. Dan untuk masyarakat pada umumnya atau mahasiswa, kalian harus mencoba beasiswa dari Bank Saham, karena ini beasiswanya sangat penting dan dimana akan menunjang karir teman-teman di pasar modal. Itu mungkin itu saja, tetap semangat dan tetap terus belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi, jangan lupa isi feedback
Dan sampai jumpa di acara-acara Bank Saham selanjutnya. Saya Ismi, pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam acara hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak dan peserta talk show hari ini. See you guys very soon. Thank you.